Halo, Shalom. Selamat pagi anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga baik dan sehat selalu ya. Amin. Nah, sekarang kita ada di hari Selasa. Kita masuk hari yang baru, tentu dengan materi pembelajaran yang baru pula. Di hari Selasa ini, kita masuk materi tematik 6A, subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Kalau di buku tematikmu itu ada di halaman 44 sampai halaman 57. Tapi seperti biasanya anak teacher, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, anak-anak teacher jangan lupa untuk following the Bible atau membaca Alkitab. Setelah selesai membaca Alkitab, anak-anak teacher harus berdoa ya nak, minta sama Tuhan hikmat supaya apa yang kita pelajari hari ini anak-anak teacher boleh mengerti dengan baik. Nah, sekarang bukalah bukunya anak teacher halaman 44. Di halaman 44, subtema 2 pembelajaran 1, judulnya di situ adalah Hewan Sahabatku. Nah, sebelum kita masuk materi pembelajaran ini, Nak, teacher mau review dulu materi kita yang sebelumnya. Apakah kalian masih ingat materi kita di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya? Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Kalau perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada perkembangbiakan secara kawin atau namanya generatif. Ada juga perkembangbiakan secara tidak kawin, yaitu vegetatif. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, nah di subtema 2 ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Kalau di tumbuhan ada namanya perkembangbiakan generatif, di hewan juga ada namanya perkembangbiakan secara generatif. Nah, coba dilihat bukumu halaman 44. Di situ anak teacher ada gambar orang utan, ada gambar panda juga kan? Nah, kalau di layar ini ada gambar orang utan, ada gambar harimau, ada gambar tapir di sebelah kiri. Sementara di sebelah kanan ada gambar anjing, ada gambar kucing, ada gambar kelinci. Apa sih perbedaan dari gambar di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini, nak? Iya, perbedaannya yaitu kalau hewan di sebelah kiri, orang utan, harimau Sumatera, dan juga tapir, itu dia termasuk hewan-hewan langka. Apa itu hewan langka? Yaitu hewan yang dilindungi karena populasinya hanya sedikit di dunia. Artinya jumlah hewannya itu tinggal sedikit nih. Dia nggak banyak lagi, maka dia dikatakan sebagai hewan langka. Karena dia langka, maka hewan-hewan ini sangat rendah jumlahnya dan harus dilindungi perkembangbiakannya. Itu namanya hewan langka. Sementara gambar bagian kanan ada anjing, kucing, dan juga kelinci. Itu termasuk hewan peliharaan. Apa itu hewan peliharaan? Adalah hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia. Makanya anak-anak teacher mungkin di rumah ada yang pelihara anjing, ada yang pelihara kucing, ada yang pelihara kelinci. Boleh nggak dipelihara? Boleh. Karena anjing, karena kucing, karena kelinci itu termasuk hewan peliharaan. Sementara kalau orang utan, harimau Sumatera, dan juga tapir itu nggak boleh kita pelihara di rumah ya nak. Teacher, aku suka loh sama orang utan, aku sayang loh sama orang utan, aku mau pelihara di rumah lah teacher. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Karena orang utan termasuk hewan langka, maka dia harus hidup, dia harus tinggal di habitat aslinya, di tempat tinggal yang aslinya. Di mana itu? Yaitu di dalam hutan. Sampai sini bisa dipahami ya nak, apa itu hewan langka, apa pula itu hewan peliharaan. Oke, nah sekarang kita masuk perkembangbiakan pada hewan. Nah, perkembangbiakan pada hewan ada dua macam. Yang pertama yaitu perkembangbiakan generatif dan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif. Sekarang buka bukumu halaman 45. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah perkembangbiakan generatif pada hewan. Apa itu perkembangbiakan generatif? Artinya adalah perkembangbiakan yang terjadi karena bersatunya sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina atau ovum pada hewan. Kalau sel kelamin jantan di hewan namanya spermatozoid
dan kalau sel kelamin betina pada hewan disebutlah dengan ovum. Ini namanya perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Nah, kita lihat perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi 3 bagian. Apa-apa aja sih itu? Kita lihat ya. Yang pertama yaitu ada namanya bertelur atau ovipar. Sama-sama katakan bertelur atau ovipar. Nah, bertelur atau ovipar yaitu proses berkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Biasanya bertelur atau ovipar ini terdapat pada hewan-hewan burung, ikan, reptilia, serangga, dan juga amfibi. Ingat ya nak, makanya kalau serangga itu bertelur, kemudian kalau unggas seperti ayam, bebek itu termasuk hewan ovipar dalam perkembangbiakannya karena dia berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, pembuahan dalam bertelur atau ovipar ini dibedakan lagi nih jadi 2. Yang pertama itu ada namanya pembuahan internal. Apa itu pembuahan internal? Yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan betina, di mana terjadi pertemuan antara spermatozoid dan juga sel telur yang terjadi di dalam tubuh hewan. Hewan-hewan apa saja sih yang mengalami pembuahan internal? Contohnya ada burung dan juga ada serangga. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut di pembuahan yang kedua. Kalau pembuahan yang pertama itu ada namanya pembuahan internal, pembuahan yang kedua yaitu ada namanya pembuahan eksternal. Eksternal artinya itu pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan, di luar tubuh hewan betina. Pertemuan antara spermatozoid dan sel telur terjadi di luar tubuh hewan. Kalau yang tadi internal, itu kan bahasa Inggrisnya. Kalau kita bahasa Inggris kan itu kita translate ke Indonesia itu artinya dalam. Artinya pembuahan terjadi di dalam. X itu kan di luar, artinya luar. Artinya apa? Pembuahan terjadi di luar tubuh hewan. Apa-apa aja contoh hewan yang mengalami pembuahan eksternal? Contohnya yaitu ada ikan dan juga ada amfibi. Berarti selesai ya nak. Perkembangbiakan generatif yang pertama yaitu bertelur atau ovipar. Nah, sekarang kita lanjut perkembangbiakan generatif yang kedua yaitu kita lihat. Nah, yang kedua yaitu ada melahirkan atau vivipar. Sama-sama katakan melahirkan atau vivipar. Apa itu melahirkan atau vivipar? Yaitu hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Pada hewan vivipar, bayi hewan yang baru lahir akan disusui dan diasuh oleh induknya. Wah, berarti hampir sama dengan manusia ya nak. Manusia juga pada saat dilahirkan langsung disusui oleh si ibu. Nah, hewan-hewan mamalia ini termasuklah hewan-hewan vivipar. Hewan yang menyusui anaknya disebut dengan hewan mamalia. Ingat ya nak, hewan yang menyusui anaknya disebut dengan hewan mamalia. Contohnya apa-apa aja sih? Nah, di sini ada sapi, ada kuda, ada harimau, ada orangutan, ada pesut, lumba-lumba, dan juga ikan paus. Hewan-hewan yang kita sebutkan tadi itu adalah hewan-hewan vivipar atau hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua sudah kita bahas ya nak. Nah, sekarang kita masuk lagi nih ke yang ketiga. Apa sih itu perkembangbiakan generatif yang ketiga? Yang ketiga yaitu bertelur dan melahirkan. Jadi yang ketiga ini gabungan antara bertelur dan juga melahirkan. Nah, nama lain dari bertelur dan melahirkan ini adalah ovovivipar. Sama-sama katakan ovovivipar. Oke. Apa sih itu pengertian hewan ovovivipar? Yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Contohnya terdapat pada ikan pari, terdapat pada hiu macan, dan juga terdapat pada ular. Ingat ya. Nah, sekarang kita lihat
Karena Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam, baik itu sumber daya alam hewani atau sumber daya alam faunanya, dan juga ada sumber daya alam flora atau tumbuhannya. Nah, sekarang flora dan fauna itu berkembang biak disesuaikan dengan kondisi geografis negara itu sendiri. Jadi sekarang kita masuk materi pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Kemarin di video sebelumnya teacher sudah ada jelaskan kalau negara-negara di Asia Tenggara itu terletak pada jalur khatulistiwa atau terletak pada garis ekuator. Nah, negara-negara yang terletak di garis khatulistiwa atau garis ekuator ini biasanya negara-negaranya memiliki kondisi geografis yang terdiri dari adanya gunung berapi. Kemudian karena adanya gunung berapi, tanahnya pasti jadi subur. Nah, karena kawasan Asia Tenggara terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, kawasan tersebut memiliki banyak gunung berapi yang aktif sehingga tanahnya sangat subur. Nah, karena tanahnya sangat subur, itulah sebabnya negara-negara yang ada di Asia Tenggara bermata pencarian sebagai petani, atau rata-rata negara Asia Tenggara itu adalah negara agraris. Masih ingat nggak pembelajaran sebelumnya? Harus diingat ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Negara Asia Tenggara ada berapa nak? Semuanya masih ingat? Ada 10 kah, 12 kah, 13? Ada berapa? Negara Asia Tenggara ada 10. Nah, ke 10 negara ini akan kita bahas kondisi geografisnya dan juga kondisi ekonominya. Nah, anak-anak teacher boleh buka bukunya halaman 47. Di halaman 47 negara yang pertama kita bahas yaitu Indonesia. Bagaimana kondisi geografis negara Indonesia? Negara Indonesia ini memiliki kondisi geografis yang beriklim tropis dan memiliki tanah yang subur. Karena Indonesia beriklim tropis dan tanah yang subur, tidak heran apabila Indonesia memiliki keragaman hayati, termasuk itu tumbuhan. Nah, kita lihat kondisi ekonominya. Bagaimana kondisi ekonomi negara Indonesia? Indonesia adalah negara agraris. Karena dia negara agraris, otomatis mata pencarian sebagian besar masyarakatnya adalah sebagai petani. Kemudian, selain Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alam tumbuhan, Indonesia juga negara yang kaya akan barang tambang. Contohnya apa? Contohnya yaitu minyak bumi, ada emas, ada perak. Kemudian, Indonesia juga negara yang kaya akan pariwisatanya. Contohnya kita bisa lihat di daerah Bali. Bali itu kaya akan pantainya karena. Kemudian di daerah Bandung atau Bogor, apa yang jadi objek pariwisata di daerah Bandung atau di daerah Bogor? Contohnya adanya Puncak Bogor, adanya kebun teh. Nah, karena keragaman kondisi geografis Indonesia, maka Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki sejuta pilihan objek pariwisata. Kemudian kita lihat di Indonesia Timur ada Raja Ampat karena Raja Ampat itu terdapat di Papua, yang mana Raja Ampat ini terkenal dengan kekayaan terumbu karang yang sangat indah, yang sangat bagus, kekayaan sumber daya alam laut yang sangat indah dan sangat bagus. Itu Indonesia yang pertama. Nah, sekarang kita masuk nih yang kedua, Malaysia. Malaysia kondisi geografisnya hampir sama dengan Indonesia, yaitu beriklim tropis, terdapat gunung, terdapat pegunungan, dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Bagaimana kondisi ekonomi negara Malaysia? Kondisi ekonomi negara Malaysia sama seperti Indonesia, yaitu negara agraris, sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Nah, hasil tumbuhan yang sangat terkenal dari Malaysia, yaitu adanya tumbuhan karet. Negara Malaysia adalah negara penghasil karet terbesar di dunia, anak teacher, ya. Dan yang terakhir yaitu hasil tambang utama Malaysia adalah timah. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut nomor 3 yaitu negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam ini letaknya sangat berdekatan dengan negara Malaysia. Kita lihat kondisi geografis negara Brunei Darussalam.
Kondisi geografis negara Brunei Darussalam merupakan dataran rendah yang beriklim tropis dan memiliki curah hujan yang tinggi. Ya, bagaimana dengan kondisi ekonominya? Keingat ya, di pembelajaran sebelumnya teacher sudah katakan, negara Brunei Darussalam itu adalah negara yang menyimpan minyak bumi gas alam. Banyak sekali kekayaan minyak buminya, gas alamnya. Karena dia memiliki kekayaan barang tambang, otomatis sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertambangan. Bisa dipahami ya? Nah, yang keempat yaitu negara Singapura. Bagaimana sih kondisi geografis negara Singapura? Kondisi geografis negara Singapura yaitu sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah perkotaan. Nah, bagaimana kondisi ekonominya? Kondisi ekonomi negara Singapura bukan negara agraris. Nah, ingat ya, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar kalau Singapura itu tidak memiliki lahan pertanian untuk menanam padi, ya, karena negaranya kecil, kemudian negaranya semuanya perkotaan, ya. Jadi kondisi ekonominya mereka tidak mengandalkan lagi pekerjaan sebagai petani, tapi sebagai apa sih? Pekerjaan masyarakat Singapura, pekerjaannya yaitu di sektor industri, di sektor jasa perbankan, di sektor perdagangan, perhubungan, dan pariwisata. Maka karena negara Singapura ini negara yang maju, tidak heran pelabuhan Singapura adalah salah satu pelabuhan tersibuk yang ada di dunia. Ingat ya nak, pelabuhan tersibuk itu artinya apa? Adanya kegiatan ekspor, adanya kegiatan impor antara negara Singapura dengan negara-negara lainnya. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita masuk ke negara yang kelima. Negara yang kelima itu adalah Thailand. Apa julukan negara Thailand? Masih ada yang ingat? Iya, julukan untuk negara Thailand adalah lumbung padi Asia. Kenapa dikatakan lumbung padi Asia? Karena Thailand menghasilkan sangat banyak beras. Beras yang dari Thailand ini bahkan diekspor, atau ekspor itu maksudnya dijual ke negara lain. Kalau untuk keadaan geografis hampir sama dengan Indonesia dan Malaysia, yaitu negara yang terdiri dari pegunungan, dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Lantas, bagaimana kondisi ekonomi negara Thailand? Kondisi ekonomi negara Thailand yaitu negara agraris yang bermata pencarian sebagai petani. Kemudian ada juga tambang, menghasilkan barang tambang utamanya yaitu ada berupa timah dan juga ada mangan. Dan yang ketiga yaitu sektor pariwisata. Bisa dipahami ya nak? Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah negara Filipina. Kalau Indonesia negara kepulauan nomor 1 di Indonesia, negara kepulauan nomor 2 di dunia adalah Filipina. Maaf, teacher ulangi. Kalau Indonesia adalah negara kepulauan nomor 1 di dunia, maka Filipina adalah negara kepulauan nomor 2 di dunia. Negara kepulauan itu ingat ya nak, negara yang memiliki banyak pulau-pulau atau pulau itu kan pengertian dari pulau itu adalah dataran rendah yang dipisahkan oleh lautan. Ya, jadi negara kepulauan nomor 1 di dunia itu ada Filipina, negara kepulauan nomor 2 di dunia itu ada Filipina. Negara nomor 1-nya ada Indonesia. Teacher ulangi. Negara kepulauan nomor 1 yaitu Indonesia, negara kepulauan nomor 2 yaitu Filipina. Ingat ya nak? Nah, kondisi geografis negara Filipina yaitu negara yang memiliki banyak pegunungan dan juga dataran rendah. Sementara keadaan ekonominya sama dengan Indonesia, yaitu negara agraris, negara yang sebagian mata pencarian penduduknya yaitu sebagai petani. Tambang yang dihasilkan oleh negara Filipina yaitu berupa tembaga dan juga berupa emas. Ingat ya. Nah, selanjutnya ada nomor berikutnya yaitu negara Kamboja. Bagaimana kondisi geografis negara Kamboja? Kondisi geografis negara Kamboja terdapat dataran besar Tonle Sap. Jadi negara Kamboja ini terkenal seperti negara mangkok. Kenapa? Bayangkan nak mangkok. Atau kamu boleh ke dapurmu bentar lihat mangkokmu. Kenapa dikatakan mangkok seperti berbentuk mangkok? Karena dataran di tepi-tepinya itu dikelilingi oleh pegunungan. Sementara di bagian tengahnya terdapat danau Tonle Sap. Ingat ya, negara Kamboja
Keadaan geografisnya itu berbentuk seperti mangkok. Di tengahnya terdapat danau Tonle Sap, sementara di pinggirannya itu terdiri dari pegunungan-pegunungan. Kondisi ekonominya bagaimana? Kondisi ekonomi negara Kamboja yaitu bermata pencarian sebagai petani ataupun sebagai nelayan. Ingat ya nak? Nah, selanjutnya yaitu ada negara Laos. Negara Laos, bagaimana kondisi geografisnya? Negara Laos dikelilingi oleh pegunungan dan juga terdapat daratan. Nah, bagaimana kondisi ekonominya? Kondisi ekonomi negara Laos yaitu berupa pertanian dan juga pertanian dan juga ada industrinya. Tapi paling banyak itu adalah sektor pertanian, mata pencarian masyarakat Laos. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk negara Myanmar. Negara Myanmar, bagaimana kondisi geografisnya? Negara Myanmar, kondisi geografisnya, bentang alamnya berupa pegunungan yang terdapat dataran rendah dan juga ada plato. Plato ini nama lain dari dataran tinggi. Ingat ya nak, plato itu adalah nama lain dari dataran tinggi. Kondisi ekonomi negara Myanmar yaitu masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian. Oke. Dan yang terakhir kita masuk negara Vietnam. Negara Vietnam, kondisi geografisnya yaitu meliputi ada dataran pantai, ada bukit, gunung, serta dataran rendah. Sementara kondisi ekonominya yaitu negara agraris, mata pencarian penduduknya sebagian besar sebagai petani. Kemudian ada hasil tambangnya berupa biji besi dan juga timah. Kemudian ada industrinya berupa bahan kimia, semen, dan juga perkapalan. Sampai di sini bisa dipahami anak teacher tentang kondisi geografis dan juga kondisi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara? Bisa ya nak? Nah, sekarang kita lihat bukumu halaman 49. Buka bukunya halaman 49. Di halaman 49 itu ada yang kotak kuning kan nak? Nah, di kotak kuning itu, di situ ada sebuah teks laporan. Masih ingat nggak kalian dengan teks laporan? Apakah anak-anak teacher masih ingat dengan apa itu laporan? Nih, teacher kasih tahu ulang ya. Laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Jadi laporan itu bukan hasil laporan ecek-ecek, tapi dia harus diamati dengan sungguh-sungguh. Karena ini laporan ini nantinya akan dibaca bisa jadi oleh banyak masyarakat dibaca, oleh banyak pelajar dibaca laporannya. Jadi kita tidak boleh membuat laporan itu dalam setengah-setengah. Artinya harus maksimal, harus membuat laporan sesuai dengan fakta dan kenyataan. Informasi yang didapat dari pengamatan meliputi yang pertama ada waktu, ada tempat, ada juga prosesnya. Nah, di halaman 49 itu di situ ada laporan berupa Indonesia adalah salah satu negara agraris di ASEAN. Oke. Nah, sekarang kita buka bukunya halaman 50. Buka bukumu halaman 50. Kita akan belajar tentang mencermati laporan dapat dilakukan dengan dua cara. Kita akan belajar tentang bagaimana menulis informasi dari sebuah laporan. Kayak mana ya kita biar tahu informasi apa yang terdapat dalam laporan tersebut. Tentu supaya kita tahu apa informasinya, kita harus membaca, kita harus mencermati laporan tersebut. Ya kan nak? Bisa nggak kita tahu apa informasi dari laporan tapi nggak kita baca? Tidak akan bisa. Tapi supaya kita tahu apa informasi dalam laporan tersebut, kita harus mencermatinya. Nah, bagaimana dengan cara mencermatinya? Cara mencermati sebuah laporan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kita bisa cermati laporan dengan cara membaca seksama, yaitu informasi dalam suatu laporan tertulis. Namanya membaca, berarti kita membaca teks atau teks yang tertulis, ya nak? Dapat diketahui dengan membaca saksama laporan secara keseluruhan. Jadi cara mencermati laporan yang pertama yaitu membaca teks dengan saksama. Cara yang kedua yaitu menyimak laporan. Kalau menyimak berarti itu kita bukan membaca tapi mendengarkan. Betul?
Iya, kalau membaca teks itu yang tertulis, kalau menyimak ini yang lisan. Atau kita mendengarkan orang lain membacakan laporannya. Kita simak nih, apa informasi dari laporan yang dikasih tahu si orang tersebut misalnya. Jadi ini adalah cara-cara mencermati sebuah laporan. Bisa dipahami ya, Nak? Nah, sekarang kita lihat halaman 52. Yang halaman 51 tidak usah dikerjakan ya, Nak. Halaman 52, nomor 1. Ini kita bahas sama-sama ya, Nak teacher. Buka bukumu halaman 52. Ini kamu tulis di buku catatanmu. Oke. Halaman 52. Cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama, kanguru. Kanguru adalah hewan apa, Nak? Iya, hewan mamalia. Cara perkembangbiakan hewan kanguru yaitu dengan cara melahirkan atau beranak, atau disebutlah dengan vivipar. Ingat ya, kanguru itu digolongkan sebagai hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Yang kedua ada hewan burung jalak Bali. Burung jalak Bali berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Cara pembuahan pada hewan ini yaitu pembuahan internal. Tadi in artinya apa? Dalam. Berarti pembuahan terjadi di dalam tubuh si hewan betina. Yang berikutnya yaitu ikan pari. Bagaimana cara perkembangbiakan ikan pari? Ikan pari berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, atau disebutlah itu dengan ovipar. Bisa dipahami? Oke, ini kamu boleh tulis anak teacher di buku latihanmu. Yang kedua yaitu perbedaan antara ikan mas, katak, dan ayam bebek. Apa perbedaannya? Ingat, ini perbedaannya ya, Nak. Perbedaannya yaitu pada ikan mas dan katak pembuahannya terjadi di luar. Pembuahan terjadi di luar tubuh atau disebut dengan pembuahan eksternal. Sedangkan pada ayam dan bebek pembuahannya terjadi di dalam tubuh atau pembuahan internal. Ini nomor 2. Berikutnya itu yang nomor 3. Mengapa mayoritas penduduk di Asia Tenggara bekerja di sektor agraris? Kenapa ya sebagian besar penduduk bekerja di sektor agraris? Yang tadi sudah teacher jelaskan ya, Nak. Karena kawasan Asia Tenggara terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kawasan tersebut banyak memiliki gunung berapi aktif sehingga kondisi tanahnya sangat subur sehingga sangat baik untuk kegiatan pertanian. Inilah yang menyebabkan kenapa sebagian besar mata pencarian penduduk di negara-negara Asia Tenggara sebagai petani atau bertani, yaitu alasannya tadi. Dia terletak di Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik, yang mana kawasan ini terdapat banyak gunung berapi. Kalau banyak gunung berapinya, ada plusnya, ada minusnya. Ada keuntungannya, ada kerugiannya. Keuntungan negara-negara memiliki gunung berapi, tanahnya jadi subur. Tapi kerugian dari negara-negara yang memiliki gunung berapi, misalnya bisa terjadi bencana alam seperti gunung meletus. Bisa dipahami ya, Nak? Oke, sekarang sampai sini bisa dipahami ya, Nak teacher? Oke, teacher berharap kalian harus bisa memahaminya. Nah, sekarang buka bukumu, Nak, halaman 53. Coba lihat di situ halaman 53. Ada seorang anak. Siapa nama anaknya di situ, Nak? Buka bukunya halaman 53. Nama anaknya adalah Tony. Di sini dari teks yang di atas ini, pembelajaran 2 ini dikatakan si Tony ini dia sangat mencintai hewan. Dia sangat menyayangi hewan. Sampai-sampai si Tony ini mau memelihara banyak kucing di rumahnya, tapi mamanya tidak bolehkan. Tony jangan ya pelihara kucing banyak-banyak, tapi Tony ingin terus pelihara kucing banyak-banyak. Nah, kamu boleh baca, nanti kamu coba jawab yang nomor 1, 2, dan 3 ya. Dijawab nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak usah ditulis. Kamu jawab sendiri, kamu pikirkan sendiri, gak usah ditulis di buku catatannya, Nak, atau di buku latihan. Oke, nah sekarang kita masuk materi penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nih, penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa isi sila keempat, Nak?
Tanpa lihat buku, coba apa sih isi sila keempat? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa lambang dari sila keempat, anak teacher? Iya, lambangnya adalah kepala banteng. Nah, sekarang kita lihat penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yaitu itu ada di bukumu halaman 54. Yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nggak boleh egois, kita nggak boleh hanya mikirkan kepentingan kita sendiri, tapi kita juga harus memikirkan kepentingan orang lain, kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara. Yang kedua yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga yaitu mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dengan asas kekeluargaan. Dan yang terakhir yaitu keputusan musyawarah yang diambil harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Tidak hanya ditanggungjawabkan atau dipertanggungjawabkan oleh salah satu orang, tapi semua orang yang ikut bermusyawarah harus bertanggung jawab melaksanakan keputusan musyawarah. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana sih pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat? Kita bahas yang pertama, pengamalan sila keempat dalam kehidupan di rumah. Yang pertama yaitu melakukan pembagian tugas dengan anggota keluarga dengan cara musyawarah. Kita musyawarah misalnya, ada 2 kakak, ada 1 adik, kamu anak tengah misalnya. Musyawarah, kita musyawarah. Oh, si kakak ternyata dia udah SMA, kerjaannya harus lebih berat. Misalnya, dia sudah bisa cuci kain. Oh, si adik ternyata dia SD kelas 6, kerjanya sudah bisa lah cuci piring misalnya. Nah, hal-hal seperti itu di dalam sebuah keluarga harus dilaksanakan dengan cara musyawarah. Supaya apa, nak teacher? Supaya tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan, ya kan? Semua mendapatkan tugas bagian masing-masing. Yang kedua contohnya itu melakukan musyawarah apabila terdapat permasalahan dalam keluarga. Contoh, dalam keluarga kita lagi ada masalah. Kalau ada masalah itu, kita harus menyelesaikannya dengan kepala dingin. Artinya apa? Tidak boleh marah, tidak boleh cepat marah. Kita harus berpikir secara jernih, yaitu melalui musyawarah. Ingat nak, seberat apapun masalah dalam keluarga kita, kalau kita lakukan dengan musyawarah, kita lakukan dengan berbicara baik-baik, duduk sama-sama, bersama-sama dengan baik. Katakan apa yang menjadi, misalnya menjadi unek-uneknya apa, katakan apa yang ingin kamu katakan. Pasti masalahnya akan bisa cepat terselesaikan. Tapi kalau ada masalah, kita nggak mau musyawarah, kita asik nak pikir kita lah yang paling benar, itu tidak akan cepat selesai masalahnya. Kita harus duduk sama-sama, kita harus musyawarah sama-sama. Orang tua, anak itu harus melakukan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, contoh yang ketiga yaitu apabila ada sebuah kegiatan dari anggota keluarga harus dimusyawarahkan sama-sama. Contoh misalnya ada nama keluarganya, keluarga si Arista. Arista ini weekend ini atau di hari Sabtu ini mereka mau pergi jalan-jalan. Tapi mereka bingung mau kemana nih. Arista punya adik, sama dia punya kakak. Arista mau perginya ke Barelang, kakaknya mau perginya ke mall, si adik pengennya perginya ke taman. Nah, nggak tahu dong kita keinginan siapa yang dituruti, karena untuk memilih keinginan siapa yang dituruti harus dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah misalnya dipimpin oleh mama, oleh papa kita. Misalnya duduk sama-sama, kita diskusi, kemana ya nanti kita hari Minggu ini? Ya kan? Diskusi, kita musyawarah. Oh, ternyata dengan berbagai pertimbangan, liburannya hari Sabtu ini kita pergi ke mall lah. Nanti minggu depannya kita pergi ke pantai, atau minggu depannya lagi kita pergi ke taman. Dapat solusinya karena kalau ada musyawarah. Nah, yang kedua yaitu di sekolah. Contohnya yaitu contoh pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah yaitu pemilihan ketua kelas, kemudian ada melaksanakan diskusi kelompok, dan juga ada pembagian tugas dalam menyelesaikan tugas sekolah. Yang terakhir, di lingkungan masyarakat,
Pengamalan sila keempat Pancasila di lingkungan masyarakat, yang pertama yaitu menghadiri dan mengikuti undangan acara RT, RW, dan juga desa. Yang kedua, mensukseskan acara yang diadakan di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, mengikuti kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Nah, ini adalah sikap-sikap yang mengamalkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami anak teacher? Oke, sekarang kita lihat halaman 55. Di situ ada patung, karena ada patung apa itu? Singa, ada patung gajah, dan juga ada patung jerapah. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bahan untuk membuat patung itu ada bisa berupa bahan keras, ada juga bisa berupa bahan lembek. Nah, sekarang kita lihat di halaman 55. Di halaman 55 kamu bisa lihat halaman 55, nak. Di situ ada kegiatan membuat patung dari kertas koran, betul? Nah, halaman 55 ini kamu kerjakan praktek. Ini teacher mau ambil nilai prakteknya ya, nak. Jadi kalau kamu kerjakan halaman 55, ini dikumpulkan hari Senin minggu depan. Hari Senin minggu depan ini dikumpulkan, ingat kurun waktunya 1 minggu. Teacher rasa 1 minggu itu sudah sangat cukup untuk menyelesaikan membuat patung dari kertas koran. Bagaimana langkah-langkahnya, apa-apa saja yang dibutuhkan, kamu bisa lihat di bukumu halaman 55. Ingat ya, nak, ini teacher mau ambil nilainya. Jadi buatlah sebagus dan seindah mungkin. Membuat patung dari kertas koran, lamanya waktu pengerjaan 1 minggu, dikumpulkan minggu depan hari Senin diantarkan ke sekolah. Ya. Mulai pukul 8 sampai pukul 13. Dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang teacher tunggu di sekolah dikumpulkan. Bisa dipahami anak teacher? Oke, baiklah anak teacher. Untuk halaman 56 dan halaman 57 itu tidak usah dikerjakan karena sudah teacher jelaskan tadi di depan. Nanti teacher akan ada mengirimkan tugas bahasa Indonesia di grup WA kelas kita. Jadi lihat grup WA kelas kita ya, nak. Tugas bahasa Indonesianya nanti akan teacher kirimkan. Sekarang hanya ini yang bisa teacher sampaikan. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Selalu jaga kesehatan anak teacher, dan juga jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan, dan juga selalu berhubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Oke anak teacher, hanya ini yang bisa teacher sampaikan. Sampai jumpa anak teacher di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.